Pemirsa, kekerasan dalam keluarga merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Seperti kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh bapak dan anak terhadap keluarga terdekat mereka di Cianjur. Kemudian di Bengkulu, polisi juga menangkap pelaku pembunuhan ibu dan anak. Kasus pembunuhan ini merupakan contoh ekstrim dari kekerasan dalam keluarga. Kita akan bahas bersama dengan psikolog anak, remaja, dan keluarga bersama dengan Sani Budiantini. Selamat pagi Mbak Sani. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Sani sudah kembali bergabung dengan kami. Mbak Sani, tentu kita sangat melihat kejadian tadi itu begitu kejam dan mungkin tidak terbayangkan bagaimana kalau terjadi miris terjadi dalam lingkungan keluarga, bahkan saling bekerja sama ibu dengan anak atau bapak dengan anak. Apa yang sebetulnya salah Mbak Sani dalam keluarga terutama di masa-masa saat ini? Memang ini miris sekali ya, dan kalau kita lihat pasti banyak lagi yang memang mungkin belum terungkap. Tapi ini jelas menandakan bahwa kontrol emosi itu sangat penting. Ketika emosi sudah naik ke permukaan, maka logika berpikir nalar itu hilang. Dan yang keluar adalah bagaimana dia mengeluarkan emosi itu untuk membalas dendam biasa, untuk merasa puas atas rasa kesal yang dimiliki. Nah, ini yang menyebabkan adanya kekerasan dalam keluarga. Entah mungkin agresi verbal, fisik, sampai pembunuhan seperti ini. Dan ini juga menandakan sulitnya berpikir atau tenang dalam berpikir. Untuk mencari solusi itu kan kita harus berpikir, berkomunikasi. Nah, ini yang menurut saya pintu-pintu ini tertutup ketika kita sudah emosi. Makanya pengendalian diri dalam keluarga itu sangat penting untuk menghindari kekerasan. Mbak Sani, tapi yang jadi poin adalah kalau tadi poinnya adalah mengendalikan diri dan kemudian itu terluapkan lewat emosi dan akhirnya sampai berujung pada tindak pembunuhan. Tapi yang dibunuh ini kan keluarga. Yang kita tahu orang Indonesia moral value-nya tidak mungkin untuk menyakiti keluarga. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi ini sampai tega untuk anak sendiri atau istri sendiri atau bahkan ibu sendiri. Akarnya apa? Apakah semata-mata hanya karena tidak bisa mengendalikan diri kemudian emosi? Pasti ada yang lebih menjadi mendasari kenapa kemudian itu bisa terjadi. Ya, ini yang disesali ya, karena tadi Indonesia itu kan terkenal dengan keramahannya, kekeluargaannya, tapi kok justru tega? Karena memang ada kepribadian-kepribadian yang kita bilang sadis ya, yang tidak ada empati. Maka kalau sekarang kan kita lihat tayangan kan juga banyak juga ya yang mengandung kekerasan, tidak empati. Nah, itu sebenarnya mulai mengendur, mulai turun yang namanya welas asih, kasihan gitu ya. Makanya sekarang bagusnya anak generasi mestinya ditingkatkan, karena kita tidak mau dengan apa yang dia lihat itu kemudian jadi inspirasi untuk dilakukan. Karena kalau kita lihat tawuran aja kan bagian dari kekerasan, sebenarnya itu kan bibit-bibit ya, ketidakmampuan orang mengendalikan diri, dan akhirnya ketika dia dendam, ada masalah, bukan komunikasi, bukan cool down, tapi kemudian langsung melakukan kekerasan. Nah, di keluarga kalau kita lihat banyak sekali kasus itu yang korban justru anak dan wanita, karena kan sistem kita patriarkal ya, jadi laki-laki itu tetap masih memegang kendali, yang mana ada kekuasaan atau wewenang yang dia bisa melakukan apa saja. Makanya korban itu banyak anak, karena dianggap anak itu tidak mampu, masih lemah, dan wanita pun sama. Jadi bahkan kalau sekarang ini undang-undang yang berlaku ya, bahkan kalau wanita itu tidak mau melakukan hubungan seksual pada suaminya pun kita juga boleh loh ngomong, tapi masih tabu sekali. Bahkan laki-laki berhak untuk melakukan sesuatu yang kalau dia tidak mendapatkan yang diinginkan. Nah, ini yang menurut saya baiknya memang disosialisasikan juga bagaimana para wanita itu bisa speak up, bisa melindungi dirinya, dan akhirnya bisa meminimalisasi kekerasan yang ada. Ya, kalau kita lihat juga dari pernyataan pihak Polres Cianjur tadi ya Mbak Sani, bahwa pelaku ini melakukan aksinya dengan cukup berani, tidak ada rasa takut, dan itu disebutkan memang sangat kejam. Apa yang membuat seseorang punya suatu kepribadian seperti itu Mbak Sani? Mungkin apakah ada trauma di dalam keluarga yang dirasakan? Apa biasanya Mbak? Ya, memang nanti ada evaluasi psikologi ya, kejiwaan segala macam. Tapi juga saya nggak kepengen ada faking bad yang menyebabkan dia terlihat seperti ada sakit jiwa, dan akhirnya dia terlepas dari jerat hukum. Itu yang saya juga hindarin. Jadi jangan sampai apa yang dilakukan malah ini tidak ada hukuman karena dianggap itu misalnya ada kejiwaan. Tidak bisa dinormalisasi. Betul, ya? tidak bisa dinormalisasi. Jadi saya rasa memang ada
kepribadian yang sadis, kejam gitu ya, dan memang ada temperamental itu. Makanya kalau kita lihat anak-anak yang hati-hati juga nih kalau kita nggak ini ya, atau kadang-kadang ada ayam ditimpukin, ada kucing disakitin. Nah ini juga bahaya karena ini juga menjadi bibit-bibit yang bisa menjadi akar tadi kalau pertanyaan tadi yang bisa berkembang menjadi sifat yang sadis tadi. Mbak, kalau menilik kasus yang di Cianjur tadi itu kan salah satu faktor kenapa bisa kejadian kayak gitu karena ada faktor ekonomi di situ. Seberapa besar sih sebenarnya faktor kesulitan ekonomi mempengaruhi aksi-aksi seperti ini kejadian? Memang kalau dari penelitian faktor ekonomi paling penting karena itu kan biasanya orang itu tidak terima kalau ada misalnya yang tidak dibayar gitu, dan kalau misalnya yang berhutang itu ngeyel atau apa itu biasanya muncul tuh rasa dendam, rasa kesal yang menumpuk akumulasi. Akhirnya menimbulkan satu penyerangan tadi atau akhirnya pembunuhan. Walaupun itu tidak bisa dibenarkan, tapi kesulitan ekonomi itu melatar belakangi banyak sekali kasus-kasus kekerasan. Saya masih penasaran Mbak Sani ingin mendalami tadi soal karakter sadis atau kejam. Itu memang bibit-bibitnya apakah bisa terdeteksi mungkin sejak kecil atau sejak dini sebelum sebuah masalah itu muncul misalnya, apa yang menjadi tanda-tandanya Mbak? Ya, kita sebenarnya kalau di keluarga tuh kita bisa observasi ya bahwa anak kita itu seperti apa sih perilakunya. Kan kalau kita lihat perilaku anak tuh ada yang hiperaktif, nggak mau diem gitu ya. Ada juga memang dia seringkali misalnya melakukan kayak mungkin dia lihat ada orang mengejek, dia lakuin mengejek, ada orang menyakiti. Nah itu kadang-kadang itu proses pembelajaran itu harus kita dampingi. Jadi jangan, karena kan anak eksploratif ya, dia mau coba semuanya. Tapi kalau ada pembiaran, justru tapi juga orang tua melakukan KDRT sehingga anak meniru misalnya, itu juga bisa membuat bibit yang tadi menjadi berkembang dan dia ditiru di masyarakat itu gitu. Dan tadi ketika ada masalah, bukan komunikasi, bukan diskusi atau kompromi, kekerasan yang pertama kali muncul di otaknya. Nah itu nanti kita juga akan bahas. Tapi yang juga menarik adalah Mbak Sani bagaimana sebenarnya tidak hanya di lingkup keluarga, tapi juga di lingkup tetangga misalnya atau lingkungan sekitar. Bagaimana sebenarnya kontrol sosial itu harus dilakukan untuk aksi-aksi seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Kita akan bahas, tapi usai jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan perbincangan Mbak Sani. Jadi gimana nih untuk bisa menangkal aksi-aksi seperti ini terjadi yang spesifik, yang kecil aja bisa kita lakukan. Mungkin mulai dari keluarga sampai ke lingkungan tetangga sekitar. Itu kan kontrol sosialnya juga harus dibentuk supaya kemudian mereka tuh punya perasaan damai, tidak gampang terusul emosi. Mungkin sebelum ke tetangga kali ya, kita harus ngebangun yang namanya kekompakan dalam rumah tangga, keluarga. Ini ada 3 pilar nih. Ini yang belum married mungkin bisa jadi pembelajaran ya. Apa aja tuh Mbak? Pilar pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu dari bahasa, body gesture sampai memang berkomunikasi itu memang harus dijalankan. Kita tuh jangan merasa orang tahu apa yang kita pikirin kalau kita nggak ngomong. Jadi komunikasi itu penting banget ya. Yang kedua, pilar yang kedua adalah pembagian peran. Jangan sampai satu ibu semua numpuk, ayahnya diem atau ayahnya numpuk, ibunya santai-santai. Jadi pembagian peran itu harus merata, harus fair supaya tidak ada burnout ya, burden gitu. Karena kan fair. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Nah, ini tadi yang Jason nanya bahwa motif keuangan itu kan luar biasa akhirnya membawa kekerasan. Karena betul. Jadi pengelolaan keuangan itu penting karena jangan sampai kita keblejok misalnya sampai utang yang banyak, pinjol sebagainya. Karena itu tadi bukan banyaknya uang, pengelolaan uang harus hemat juga. Nah, dilandasi dengan kasih sayang dan atasnya itu adalah komitmen. Nah, ini menjadi suatu rumah yang harmonis. Nah, bagaimana peran tetangga? Tentunya kan kita juga harus juga ada social responsibility. Jadi ketika kita bertemu ada masalah dengan tetangga kita bisa ikut ada apa ya, dan kita bisa juga melaporkan kalau ada terdeteksi kekerasan-kekerasan yang ada dalam lingkungan. Jadi kita juga jangan cuek kayak bukan urusan kita, padahal udah jelas ada anak ngejerit misalnya karena dipukulin, ada seorang ibu yang minta tolong misalnya. Nah, di kita itu saking tidak mau, kadang-kadang nggak mau intervensi, nggak mau campur urusan, yang depan mata pun dia nggak tutup mata atau malah jadi nggak peduli. Nah, ini yang tadi Jason nanya juga bahwa perlu kontrol sosial ya, yaitu tetangga, lingkungan, maupun misalnya ada RT RW yang juga harus juga memantau warganya begitu. Ya, dari 3 pilar itu mungkin saya coba ambil salah satu yang terlihat sederhana tapi sulit, yaitu komunikasi. Nah, apalagi kita mungkin keluarga juga punya urusan di luar rumah begitu, yang kemudian ketika kembali ke rumah ada masalah dilampiaskan di dalam rumah atau ke keluarga, sehingga komunikasi itu tertutup begitu rasanya. Bagaimana untuk mengatasi adanya
kesulitan dalam berkomunikasi itu, Iya, Mbak? justru ini ya, komunikasi itu bukan given, bukan langsung tiba-tiba kita pinter ngomong, tapi harus dilatih, need process. Jadi perlu memang pelan-pelan dilatih, dibiasakan ya, sekedar selamat pagi atau selamat malam sayang misalnya gitu ya, pelukan, itu semua komunikasi. Tapi kalau nggak dimulai nggak akan bisa tercapai yang namanya komunikasi efektif, karena itu bukan given, itu harus dibiasakan dan jangan malas ngomong tentunya. Kadang-kadang kalau lagi nggak enak pun meluk pun itu udah komunikasi, karena kan itu body gesture. Nah itu juga ada attachment, ada affection, itu harus dibangun sehingga nggak tega loh kalau misalnya mau mukul anak, menyakitin istrinya, nggak tega. Nah di kita itu paling banyak kalau orang nggak bisa ngomong, pas ngomong langsung agresif, attack verbally attack, jadi langsung kasar, nah itu ke anaknya. Nah itu yang nggak boleh juga, karena itu termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga. Kita belajar bahwa kita bisa memulai dari hal kecil, menggunakan kata-kata yang lembut, bonding begitu ya terhadap sesama anggota keluarga, supaya ujungnya kita tidak gampang tersulut emosi dan amit-amit kita menjadi orang yang menyerang dan melakukan tindakan-tindakan yang seperti tadi. Terima kasih Mbak Sani atas waktunya bersama kami. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kami. Sekali lagi terima kasih. Terima sudah bergabung kasih bersama Mbak kami, Sani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.